Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua YLC Bang Rudi dan teman-teman sekalian yang hadir pada sore hari ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu, mungkin ada yang belum tahu atau semua belum tahu saya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad, biasa dipanggil Irsad. Saya berasal dari Aikmal Utara atau Ketenliat ya. Saya berasal dari Aikmal Utara dan mungkin teman-teman belum tahu atau yang udah tahu, nama YouTube saya adalah Irsad Official. Jadi saya di sini berbicara di depan bukan untuk menggurui ya atau mengajar. Jadi kita di sini sama-sama sharing, kita berbagi pengalaman bagaimana kita bermain di dunia digital seperti YouTube dan media sosial lainnya. Oke, terlebih dahulu sebelum kita bahas lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menceritakan bagaimana awalnya saya mulai menjadi konten kreator atau membuat konten di YouTube. Pada awalnya, awal saya mulai membuat konten di YouTube itu pertama kali waktu ada pertemuan di desa. Kita ada pertemuan program dari Karang Taruna, yaitu untuk bagaimana di salah satu program Karang Taruna itu ada namanya belajar digital marketing atau belajar YouTube yang langsung dibimbing oleh Bang Rudi. Nah, dari sanalah kita atau saya bertemu dengan Bang Rudi. Di sana kita ada pelatihan setiap minggu, bagaimana cara menjadi YouTuber yang bagus, bagaimana cara menaikkan subscribe, bagaimana cara membuat konten. Nah, dari sanalah kita bertemu dengan Bang Rudi, kita diajar. Nah, ketika ada beberapa kali pertemuan, Bang Rudi mengajak kita setiap pertemuan kita harus buat konten. Awalnya saya mikir, apa yang saya buat ini? Saya nggak tahu kan, kita belum kenal YouTube, kita belum terlalu kenal bagaimana perjalanan YouTube itu sehingga bisa menghasilkan. Jadi YouTube itu kita dikasih tahu, kita diajar oleh Bang Rudi bagaimana cara menjadi YouTuber, bagaimana cara agar subscribe naik, bisa monet. Kita dibimbing lah istilahnya. Ketika nggak ada niatan untuk buat konten itu, kita diprasuti Bang Rudi, ayo buat konten sampai bisa gitu. Awalnya nggak tahu buat apa, jadi saya pikir mungkin ada yang belum tahu YouTube saya Irsad Official. Saya pikir apa yang bisa buat ini, saya nggak ada ide, saya merasa nggak ada bakat untuk membuat video begitu, saya nggak tahu buat apa. Timbullah apa kira-kira yang nggak ada ya di sini. Aku membuat komedi ya, siapa tahu dia bisa menarik perhatian orang-orang. Tapi saya rasa komedi udah banyak di YouTube. Bagaimana caranya biar saya dilihat gitu? Kan komedi udah banyak. Kenapa orang harus nonton saya? Nonton aja yang lain. Apa ya? Saya cari dulu pasar saya apa. Karena kita di Lombok, mungkin saya buat yang kecil-kecilan dulu. Saya buat komedi ya berbahasa Lombok, berbahasa Sasak. Betul-betul saya mengangkat bahasa saya di Aikmal. Itu banyak yang belum kenal. Saya coba. Terus apa lagi menariknya dari konten saya ini? Apa lagi yang membuat orang akan nonton konten saya ini? Saya pikirin lagi. Saya bikin drama. Mungkin belum ada drama. Oke, saya bikin drama. Apa lagi? Kita cari aja terus sampai benar-benar konten kita mau ditonton oleh orang. Kita cari drama sudah, berbahasa Lombok sudah, apa lagi ya? Timbullah ide saya bikin konten membuat diri saya jadi banyak, gitu kan istilahnya, membuat dari satu orang menjadi beberapa karakter di dalamnya. Contoh kayak di Pak Deti ya, Pak Deti versi Lombok lah, versi Sasak.
saya coba lah buat seperti itu. Mungkin siapa tahu setelah karena saya beda, orang mau nonton kita kan. Kalau dia sama terus nonton kita, orang akan tidak tertarik sama kita. Jadi intinya kita mau beda dan tidak sama dengan orang lain. Nah itu ya awal mula saya konten ketemu Bang Rudi. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bang Rudi sudah mengenalkan YouTube dan bisa bergabung di YLP ini. Sungguh kehormatan yang luar biasa juga saya bisa dipanggil untuk bisa berbicara di depan kalian. Sebenarnya saya ini deg-degan. Gak biasa ngomong di depan banyak orang. Biasanya ngomong sendiri di depan kamera, sekarang ngomong di depan banyak orang. Jadi agak pressure sedikit ya. Jadi kalau banyak salah kata mohon dimaklumi lah ya. Terus dari situlah yang konten. Nah, saya berpikir lagi ketika saya konten, saya harus ketika saya konten saya tidak mengandalkan insentif dari konten itu. Saya berpikir lagi bagaimana caranya menghasilkan selain dari konten-konten yang sudah saya buat. Setelah saya monitor, setelah dia cair, saya mikir lagi bagaimana caranya saya dapat dari lebih dari yang ini gitu. Timbullah ide untuk membuat usaha. Dari konten ini udah dikenal lah sama orang-orang sekitar. Nah, dari saya manfaatin terkenal saya itu, saya buat produk. Saya harus manfaatin biar kalaupun saya tidak dapat dari YouTube, saya dapat dari yang lain gitu. Saya manfaatin dengan cara membuat produk. Bagaimana membuat produk yang saya bisa kenalkan di konten yang saya buat. Contohnya saya buat kemarin ada sembako. Awalnya saya siapa sih? Siapa sih yang mau beli dagangan saya gitu kan? Tapi karena dari konten, dari YouTube saya dikenal, saya memasarkan produk saya di sana. Wow, luar biasa, saya tak nyangka. Dari sanalah ekonomi naik sedikit dari produk-produk yang saya buat itu. Ternyata bisa sampai sana kekuatan dari digital marketing ini. Jadi dari YouTube dapat, dari usaha juga dapat, jadi double dapatnya. Jadi kita harus pintar memanfaatkan apa yang sudah kita lakukan. Jangan hanya kita buat YouTube selesai, kita harus bisa mengembangkan juga dari dunia nyata maupun dari dunia digital. Biar apa yang kita kerjakan itu kita dapat double. Dan alhamdulillah sampai sekarang, walaupun sekarang mungkin kita lagi vakum ya buat kontennya karena ada kesibukan yang tidak bisa dilakukan, tapi usaha yang sudah saya kenalkan dari konten itu tetap jalan. Jadi konten yang dulu saya buat itu juga tetap jalan, walaupun udah nggak buat konten lagi sekarang tetap jalan. Usaha yang sudah saya kenalkan dulu di konten tetap jalan. Jadi sama-sama jalan walaupun tidak tetap membuat konten. Jadi itulah keuntungan kita mengupload video atau membuat konten di YouTube itu. Jadi tetap ya akan selamanya dilihat, akan selamanya ditonton oleh orang, tidak dikenal oleh manusia. Nah, jadi ada beberapa tips untuk teman-teman yang baru memulai, mungkin ya baru memulai untuk membuat konten, membuat video, upload di YouTube atau media sosial lainnya. Jadi ketika kita membuat video, kita harus fokus, ya. Kita fokus video apa yang mau kita sampaikan. Jangan sembarang membuat video. Misal kita mau buat video, mungkin ibu-ibu yang suka masak, saya mau buat video masak. Harus konsisten buat video masak, biar ini cumannya tetap orang yang mau nonton kita mau lihat masak-masak, orang tetap buka konten kita. Jangan dicampur aduk dengan konten-konten yang lain, nanti energinya turun. Kita harus fokus dulu. Kalau kita baru memulai, kita harus fokus sama satu konten, biar orang mengenal kita dengan satu konten. Jangan banyak dulu, nanti banyaknya aja tapi nggak ada yang viral istilahnya. Contoh saya hanya fokus menjadi inaktuar kedok, gitu. Saya hanya dikenal sebagai inaktuar kedok, tapi sekarang saya bisa membranding diri saya sebagai inaktuar kedok sampai dikenal oleh banyak orang. Seperti itu. Jadi ketika kita mulai membuat konten, kita harus
fokus dulu sama satu konten, jangan dicampur-campur, ya. Fokus sama satu konten. Terus yang kedua, buatlah konten semenarik mungkin. Jangan asal-asal buat video upload. Jangan. Jadi kita cari dulu kontennya harus menarik agar orang bisa lihat, bisa tonton. Bisa kita seperti yang tadi, ibu-ibu ini dia mau buat konten masak, cuma masak, udah selesai. Siapa yang nonton? Tiap hari juga ibu-ibu yang lain masak. Siapa yang nonton? Jadi kita fokus apa yang mau ditonton orang-orang di konten kita. Jadi kita buatlah variasi masaknya kayak gimana, bisa agar orang tertarik gitu untuk nonton. Jadi kita cari ide-ide yang lebih menarik lagi agar orang-orang mau nonton video kita. Jadi kita tidak sembarang membuat mengupload video. Jadi kita cari dulu sebelum kita upload, kita cari ide-ide apa saja yang menarik itu agar tetap ditonton oleh orang. Terus berani tampil beda. Jangan mau sama kayak orang lain, dia masak, saya ikut masak. Jangan. Kalau dia masak, itu buat lagi masak ambil apa, joget-joget, misalkan berani tampil beda, harus beda. Jangan apa yang dilakukan orang itu yang kita lakukan. Tidak boleh ikutin orang, tapi harus kita berani beda. Itu buat dengan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, kita jangan asal jeplak orang kemudian sukses karena dia buat kayak gini, kita ikut kayak gini. Boleh, tapi harus berani beda. Jangan sama. Kalau kita sama, apa bedanya kita sama dia nanti? Ngapain orang nonton kita? Dia nonton dia aja gitu. Orang nonton konten yang orang tempat kita jeplak aja gitu. Terus di setiap video harus ada video, harus ada nilai. Ketika orang mau nonton video kita, harus ada nilai yang didapatkan. Misal ibu-ibu mau masak, harus ada nilainya, harus ada cara-caranya. Misal bagaimana cara masak yang benar, ini bawangnya diiris seperti ini biar enak kayak gitu. Misal harus ada manfaatnya. Ketika orang mau menonton video kita, harus ada yang didapat oleh orang. Jangan asal nonton aja. Misal saya, nilainya apa? Nah, nilainya di sana, komedinya. Selain komedi, apalagi? Saya membuat video-video yang relate dengan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh masyarakat sehingga dia tertarik untuk nonton. Oh, kok sama kayak kehidupan kita ini. Dia tertarik, ada nilainya. Oh, dia begini. Dia lakukan hal yang positif seperti ini. Jadi harus ada manfaatnya, harus ada yang dilihat dari video kita orang-orang. Jangan asal nonton aja. Komedi itu juga bermanfaat, bisa menghibur, itulah nilainya. Tapi komedi yang menarik. Yang terakhir itu ini yang paling susah, istiqomah. Ya, itu yang paling susah. Banyak orang buat video asal buat, sehari bisa upload 10 video, tapi seminggu kemudian sudah tak ada. Sehari upload 5 video, 2 hari kemudian tidak ada. Jadi itu yang penting, keistiqomahan kita tetap berkonten, dan walaupun satu tidak apa-apa, asal tetap. Walaupun satu per hari nggak apa-apa, tetap upload aja. Nggak ada yang nonton, upload sudah. Kita nggak tahu video kita yang mana yang terjadi, ya. Kita nggak tahu video kita mana yang akan viral. Jadi kita upload sudah, jangan males. Pokoknya konsisten, tetap istiqomah. Nah, selain jadi konten kreator, banyak sekali manfaatnya. Selain dari dapat dari internet, dari YouTube, itu udah biasa. Jadi di dunia nyata juga banyak sekali, apalagi bisa dikenal oleh semua orang, bisa dikenal oleh orang-orang. Kita akan mendapat privilege yang banyak banget. Kita dikenal, misal contoh sedikit saja. Sebelum saya membuat konten, saya tak dikenal sama orang-orang. Tapi setelah saya membuat konten, saya ditahu sama orang. Saya bisa belanja di sini. Oh, ini nggak tuan kedok ini, kasih dia gratis nggak tuan kedok ini. Udah, kita dikasih privilege sama orang-orang karena kita dikenal. Seandainya saya nggak buat konten, siapa yang mau kasih saya gratis? Begitu itulah kira-kira. Jadi menjadi konten kreator itu banyak untungnya sekali. Jadi kita tidak rugi menjadi konten kreator. Jadi kita teman-teman yang mau jadi konten kreator, buatlah dulu, mulailah dulu. Kita nggak tahu video kita yang akan mau
video kita yang mana yang akan viral, video kita yang mana akan ditonton oleh orang lain. Nah, seperti itu kira-kira ya dari saya. Cuma berbagi pengalaman aja sedikit, mungkin saya lebih mudah dapat adsense dari Google gitu. Sebenarnya saya tidak seberapa sih dari Bang Rudi, saya hanya kecil banget gitu, tapi lama kita berbagi pengalaman. Di sini saya tidak menggurui, tapi kita berbagi pengalaman, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah diajar, apa yang sudah saya dapatkan di LC ini, apa yang sudah diajar oleh Bang Rudi. Nah, mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.